Halo teman-teman Last Mile Student. Jadi, karena banyak yang masih bingung gimana cara menggunakan platform Skill Wallet dan apa-apa aja yang harus dikerjain, hari ini aku mau coba untuk mendemonstrasikan ulang ya. Hal pertama yang harus teman-teman punya adalah akun Skill Wallet. Dimana akun ini bukan dari Regis sendiri, tapi didaftarin oleh pihak Skill Wallet, SmartBridge, dan nanti teman-teman dapat email seperti ini. Kalau udah dapat email kayak gini, langsung aja reset password. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 24 jam, teman-teman jangan panik. Nanti di websitenya itu akan ada button untuk kirim email ulang. Jadi teman-teman masukin email, send email, dan habis itu bakal dapet email yang kayak gini lagi. Next, tampilannya itu bakal kayak gini dia. Jadi langsung aja teman-teman masukin password baru dan tulis ulang, habis itu update password. Selesai di pembuatan akun, kita ke platformnya. Nih, di sini di My Skill Wallet. Terus kita sign in. Masukin email teman-teman dan password yang tadi udah dibikin. Dan sign in. Strap. Oke, kayak gini tampilannya. Tapi karena aku udah pernah explore websitenya sebelumnya, jadi untuk teman-teman yang pertama kali banget langsung ke bagian skilling initiative ya. Nanti di sini ada programnya, terus teman-teman enroll deh. Di sini nanti tulisnya enroll, kalau aku continue, sama-sama diklik deh. Nah, tampilannya bakal kayak gini. Oh iya, kalau teman-teman udah dapat email dari pihak kita, tapi di skilling initiative-nya atau di course gak ada program untuk di-enroll, jangan panik. Teman-teman bisa isi link Gform yang udah disebarkan oleh para trainer atau mentor. Dan habis itu, teman-teman tunggu dan dia akan muncul besokannya atau ya, secepatnya akan muncul lah di skilling initiative ini. Oke, lanjut. Nah, ini tampilannya kayak gini ya. Ini tuh kayak apa-apa aja yang ada di program ini. Mulai dari instruction. Karena aku kan enroll yang MongoDB ya, yang Learn full stack. Dia bakal ini instruksinya untuk kayak ngerjain labnya, yaitu di MongoDB University. Jadi cara bikin akunnya dan lainnya. Setelah itu kita langsung aja ke training calendar. Nah, di sini nih teman-teman bisa tahu apa aja yang harus dikerjain. Mulai dari VILT. Teman-teman harus tahu bahwa website kita ini masih dalam tahap pembangunan atau upgrade gitulah. Jadi masih ada yang malfunction atau beberapa yang belum bisa diakses gitu loh. Contohnya VLT ini, dimana dia ini tugasnya nanti bakal ada button untuk langsung ke Meet. Kalau misalnya yang kemarin itu kan dia pakai Zoho ya, jadi dia bakal ada button untuk ke Zoho-nya langsung register dan nanti mulai di jam 4 kayak gitu. Begitu juga yang Zoom bakal ada nanti ke Zoom-nya langsung. Pokoknya button di sini. Dan ini kan yang minggu kemarin ya. Jadi di sini tuh nanti bakal ada juga untuk ngelihat video recording di hari Rabu atau di hari ya ini tanggal 11 ini dan seterusnya. Kalau misalnya bukan hari ini deh. Bukan hari ini, dia bakal ada video recording di live session. Terus setelah itu teman-teman harus ngerjain activity. Oh iya, ini jamnya masih salah ya teman-teman. Activity ini ada dua jenis. Yang pertama dia bentuknya quiz nih, following HTML. Bapak. Ini teman-teman pilih aja nih jawabannya. Misalnya ini. Terus teman-teman bisa langsung melihat jawabannya benar atau salah dengan check answer. Dan ternyata dia benar. Lalu ada juga penjelasannya di sini. Oke. The next. Kalau misalnya itu yang benar ya, ini contoh yang salah. Nah, dia juga kan ada penjelasannya tuh kenapa dia salah. Habis itu kalau misalnya teman-teman
males kalau satu-satu, mau semuanya aja boleh. Nih, langsung kita jawab semuanya ya. Ini pertanyaan 10. Dia akan ada tulisannya bukan next lagi tapi finish. Kita klik aja. Oke, nah di review tuh yang benar mana, yang salah mana, dan kenapa dia salah, kenapa dia benar. Terus teman-teman kayak, hah? Apa sih kok nilainya 3/10? Nggak mau 100 nilainya. Boleh dicoba lagi kayak gini. Oke. Nah tapi setelah 100 atau kayak tadi nilai 30, aku itu gak akan langsung membuat activity-nya komplit dengan sendirinya. Jadi teman-teman harus checklist nih kayak gini, atau bisa di checklist itu atau kayak mark as complete. Nah gitu. Terus lanjut ke activity kedua. Ini tuh dia flip card. Dia tuh bersifat kayak hafalan gitulah. Misalnya ini nih, tag HTML apa untuk membuat text input pada field. Terus klik. Nah ini jawabannya. Terus kalau misalnya teman-teman udah jago nih, udah hafal, langsung aja mark as master. Udah jago aku kak. Terus next, dia ada sampai 15 yang harus teman-teman hafalin. Kalau nggak hafal gak apa-apa, minimal tahu aja lah ya ini tuh buat apa-apanya. Nah kita coba sampai ke akhir. Nah dia kan tulisannya cuma next ya, teman-teman juga nggak usah panik, karena baik lagi proses pembangunan. Walaupun udah di mark as master, tetap next. Jadi it's okay teman-teman, chill out. Dan habis itu kita tandain sendiri, udah kelar ini kak activity-nya. Next lagi ada lab. Lab ini adalah tugas. Kalau aku sih nyebutnya kayak praktikum gitu ya. Nah nih, dia tuh kayak overview, ini tuh apa nih, tentang apa nih. Terus habis itu objeknya apa aja nih yang akan kita pelajarin. Nah habis itu ada deh instruksinya. Yang pertama kita harus membuat project folder. Nih namanya kayak gini. Ini harus sesuai ya teman-teman, sesuai yang di sini. Namanya ini. Oh ini mah ya kayak gitu deh. Pokoknya dia kalau udah selesai nih kebuat, ini kan step 1 dia cuma buat folder. Teman-teman SS, abis itu taruh di docs atau di ya dimanapun. Di folder boleh, di GitHub boleh. Tapi habis itu kumpulnya tuh kayak dengan PDF atau docs atau RAR. Pokoknya dia berbentuk file nih tuh. Dia dimintanya bentuk file. Jadi kalau misalnya di GitHub terus link, ya udah kamu kirim folder kosong atau folder isinya link, terus di sini taruh link. Tuh ya bebas deh. Nih, untuk kayak tandain ini tugas apa ya gitu. Nih kerjain semua di SS untuk kayak buktinya. Habis itu di checklist juga nih validasinya. Iya benar, udah gunain ini. Iya benar. Nih checklist. Oh kalau udah dimasukin nih filenya, misal nih aku mau coba deh kirim. Nah ini. Nah kan dia udah. Terus aku submit deh. Successfully. Oke, dia langsung berhasil teman-teman ya. Kayak gitu untuk lab. Dan kalau untuk yang MERN ini, dia tuh ada sedikit malfunction. Jadi dia labnya ini sama, 1 dan 2 ini sama. Jadi teman-teman kerjain salah satunya aja, terus yang satunya lagi di mark as complete saja. Kalau misalnya benar-benar udah dikerjain ya yang satunya. Selanjutnya ada self-paced. Di sini teman-teman belajar sendiri. Ini tuh yang tadi kalau misalnya di instruction itu teman-teman belajar sendiri di MongoDB University. Kita klik yang ini ya. Nah, langsung ke tab baru nih, Learn MongoDB. Teman-teman nanti masuknya ke sini. Ini kan yang day 2 ya. Jadi dia akan ada learn nih. Kayak overview, dan habis itu video
Jadi teman-teman nonton videonya tuh kayak gini. Terus habis itu ada latihan. Latihannya ini, oh ya, karena aku nggak login ya ini ya. Tadi kan disuruh bikin akun. Nah, kalau misalnya login itu isinya ada kuis. Biasanya dia cuma 2 soal doang sih. Terus habis itu ada lab, tempat teman-teman ngoding. Ada lesson 2 dan conclusion atau kesimpulan. Berbentuk video dan juga ini. Apa? Summary. Kayak gitu deh. Nih apa aja yang harus dikerjain guys. Oke, balik lagi ke skill wallet. Itu untuk self-paced. Terus untuk tutorial ini aku belum tahu fungsinya apa karena pas diklik juga masih kosong. Jadi teman-teman boleh mark as complete aja deh. Nah, jadi nanti yang miss ini otomatis selesai. Dia dapat poin XP tuh. Kayak gini dia. Wih, keren. Oke, teman-teman kalau misalnya bingung nih, kenapa training kalendernya membingungkan sekali sih kak? Ya udah teman-teman dari course nih, bagian learning di course ya. Ini isinya sama, kurang lebih. Ini pertamanya itu dia ada introduction, yang full stack. Nah ini teks nih, bla 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 tuh ada fotonya juga. Apa bedanya? Oh, apa kerjaan dari developer? Front-end developer ini, back-end ini, full stack ini, gitu. Bla 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 bla. Ini kalau teman-teman gak ngerti Inggris, teman-teman bisa bikin translate-nya di sini ya, secara mandiri. Karena untuk saat ini belum disediakan translate. Tapi saran aku Inggris aja teman-teman. Karena kalau misalnya ini kan terjemahannya jadi baku ya. Jadi menurut aku itu bakal lebih membingungkan. Hitung-hitung belajar Inggris lah ya. Abis itu ada activity. Ini tuh ke introduction tadi. Terus habis itu ini yang tadi di kalender, yang pertama ini adalah quiz, yang kedua adalah flip card. Kita lihat. Nah, kan bener. Dan ada resource juga. Nanti dia ngarahnya ke lab sih. Jadi dari course aja kita udah bisa ngakses tugas-tugas ini dan lab. Nah ini day 2-nya nih kalau nggak salah, dia belajar CSS, terus ada activity-nya, ada resource-nya. Ini juga sesuai tanggal sih, jadi teman-teman bisa akses ini. Dan dia juga tetap tercatat progresnya. Nih kayak aku nih udah 3% nih, jago nih aku nih, udah 3% progresnya. Oh ini dia langsung ke enroll 5 ya kalau yang buat full stack development. Next ini untuk kayak labs, kalau misalnya nggak mau di course, nggak mau di training calendar, ya udah langsung akses di lab. Ada banyak 59, dan dia tuh udah dibagi-bagi juga kelasnya, dia beginner atau intermediate. Kerjakinnya jelas dari beginner dulu ya adik-adik, teman-teman ya. Terus habis itu ada assessment. Kalau assessment ini di sini tuh attempt-nya kayak teman-teman boleh ngerjain cuma 1 kali doang. Jadi jangan dulu dipencet ya teman-teman, diklik. Karena nanti bakal ada jadwalnya sendiri. Entah itu di akhir atau gimana. Pokoknya ada jadwalnya sendiri. Nih di sini kita bisa prepare nih tuh. Ini kesiapannya, udah siap belum ambil assessment? Terus ada juga waktunya, dia 60 menit, soalnya 30, topiknya cuma 1. Terus habis itu ada ini, ready nggak? Terus ternyata aku udah 76% confident teman-teman. Kayak gini. Terus ada study guide yang ini tuh semua dibikin oleh AI. Tuh. Dan ada research. Ini ke praktis sama general. Seperti itu ya. Tapi ini mah nanti aja. Pokoknya fokusnya di ini. Praktis. Ada juga capstone. Ini tuh tugas besar kita ya teman-teman. Ini tadi aku udah coba booking. Nih ada banyak pilihannya dan bisa kerja kelompok ini. Tuh ada banyak banget. Nih aku tadi udah coba klik. Dia ketika teman-teman klik itu salah satunya bakal kayak gini nih. Ini kerjanya di akhir ya, karena tuh kita
kita butuh semua skill ini, Mongo, DB, Express, React, Node, semua lah yang kemarin itu. Terus dia ada penjelasannya, terus problem. Nih pengerjaannya tuh 6, terus tuh bisa kerja kelompok 3-5 orang. Objektif, bla 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 bla, milestone. Nih, ini tugasnya ya, tugas minggu pertama. Setup konfigurasi. Terus ada WBS, aku nggak tahu WBS apa. Oh, work breakdown structure. Keren. Coba kita klik. Ini ya tugas kelompok. Ini mau sama aku misalnya. Terus nanti bisa sama siapa. Terus dia in progress. Keren banget loh, keren banget. Ada kan? Mantap. Ada Kanban juga. Keren. Ini bisa ada AI-nya juga loh untuk minta sarannya. Ini hebat banget. Oke, balik lagi. Itu WBS ya. Ada analitik juga nih. Ini kalau misalnya kerja kelompok tuh bisa lihat nih distribusi ya yang dikerjain sama ini. Mantap. Ini jamnya berapa kali, terus Nah di sini nih invite member. Tambahin nih teman-teman mau nambah ini nih. Terus di sini ngechatnya kalau misalnya malas bikin grup WA, udah di sini aja. Terus ada resource kalau misalnya teman-teman butuh, ya itulah resource. Aku lupa bahasa Indonesianya. Ini GitHub. Teman-teman kerjanya pasti di GitHub ya. Dan evaluasinya belum bisa dilihat karena emang belum dikerjain. Terus ada Vibes yang aku nggak tahu, Kybus, Brainstorm, bla 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 yang belum juga ada fungsinya. Kita langsung ke progress. Nih kita bisa lihat nih progress kita. Asik, aku udah 1 jam 14 menit. Terus udah 2 lesson yang komplit. Dan ya teman-teman yang suka main API TikTok, kita juga punya api-apian di sini nih, Streak nih. Ayo loh. Keren banget. Main apinya di sini aja biar makin pinter. Terus kita juga bisa lihat self analysis. Itu kan tadi activity. Asik, gokil. Mantap nih. Ini understandnya berapa, remembernya berapa, apply berapa. No data tuh berarti kita masukin sendiri deh kayaknya. Untuk sekarang aku masih kurang tahu juga sih. Tapi berarti bisa kelihatan di sini, keren banget. Wow, keren. Bisa diekspor juga. Oke, mantap. Ada achievement. Oke, masih tidak beraturan ya, karena ini sama semua. Tapi kita bakal dapat XP tuh, sama yang kayak complete ngerjain tugas tadi. Nih TikTok nih. TikTok. Streak. Cakep. Banyak kali. Cakep. Ini 30 hari. Oke, mantap. Keren banget nih. Terus ada juga portofolio. Teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Bisa nambahin bio, terus judul portofolionya apa, tagline-nya apa, skill-nya apa. Terus section. Ini yang ditampilkan di sini apa aja. Ini semua sih aku enable ya, karena aku butuh semuanya. Asik. Mantap nih. Bisa dibikin private. Aku sih nggak mau. Aku mau nunjukin ke semua orang. Mau public. Oke. Selanjutnya ada support yang nggak tahu untuk apa. Integrasi. Ini masukin GitHub kita di sini ya. Terus ada setting. Namanya siapa, bio, email, LinkedIn loh ya, bisa ditambahin.
Dan website kita gokil ini, karena kita semua IT ya, kita pasti udah punya sih website masing-masing minimal ya. Ada juga nih learning goals. Sorry teman-teman, aku excited sendiri ya. Ini nih. Bagus. Ini tambahin sendiri kayaknya. Wih. Oke, mantap. Security. Oh, ini ubah password. Bisa bikin CV juga. Dan juga preference. Oke. Mantap sih. Aduh, silau. Oke. Wih, ada strict reminders loh ya. Ih, seru banget sih. Seru banget deh. Ada achievement juga. Ini selain dari yang tadi itu kita bisa lihat di sini juga sih sebenarnya. Aku belum naik level loh ya. Nilai like berarti aku harusnya udah level berapa nih kalau 100 doang untuk level 2. Oke, gak apa-apa. Ada achievement, course, dan ya karena strik aku masih 0 jadi ya ini juga 0 sih. Gak heran. Sip. Udah, mungkin segitu dulu ya teman-teman penjelasannya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh ditanya di grup WA-nya masing-masing. Pasti akan kita respon semuanya. Sekian mungkin dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan ketika menjelaskan ini. Semoga teman-teman paham semuanya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat belajar.